Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Siti Ramadhani dari D3 Administrasi Perkantoran kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yang sudah saya kerjakan. Kita mulai dari chapter 11. Yang pertama, apa langkah-langkah pemecahan masalah inti untuk mengembangkan sistem informasi baru? Yang pertama ada survei sistem, yang kedua ada analisis kebutuhan, yang ketiga perancangan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir ada pengujian. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah pemecahan masalah untuk membangun sistem baru, yaitu identifikasi masalah, analisis masalah, brainstorming, berbagai macam solusi. Yang keempat ada mengambil keputusan terkait solusi yang tepat, dan yang kelima mengambil tindakan. Mendefinisikan kebutuhan informasi dan menjelaskan mengapa mereka penting untuk mengembangkan solusi sistem. Yang pertama people, yaitu sumber daya manusia pada organisasi atau perusahaan memegang peranan penting untuk mengidentifikasikan masalah dan bekerja sama untuk menggunakan berbagai keilmuan yang dipelajari untuk menuntaskan problem yang ada. Yang kedua ada organization, yaitu sebuah organisasi yang juga merupakan wadah dari individu untuk berkumpul, merupakan salah satu poin penting dalam terkumpulnya informasi. Organisasi memiliki berbagai macam prosedur dan juga teknik menangani masalah apabila terdapat suatu problem. Yang terakhir ada teknologi. Teknologi. Sebuah teknologi merupakan poin pendukung dari setiap poin yang ada. Dan semakin mumpuni teknologi, maka semakin detail juga informasi yang dapat terkumpul, begitupun dalam hal analisa sistem menggunakan basis teknologi. Yang selanjutnya, buat daftar berbagai jenis spesifikasi desain yang diperlukan untuk sistem informasi baru. Yang pertama ada output, input, user interface, database, processing, manual procedures, dan security and control. Yang selanjutnya juga ada conversation, training, and documentation. Yang terakhir ada organizational change. Maaf, tadi nggak baca yang terakhirnya. Untuk selanjutnya, jelaskan mengapa tahap pengujian pengembangan sistem sangat penting dan jelaskan 3 tahap pengujian sistem informasi. Pengujian sistem adalah program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Perangkat lunak atau yang sering dikenal dengan sebutan software hanyalah satuan elemen dari sistem berbasis komputer yang lebih besar. Biasanya, perangkat lunak dihubungkan dengan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. Pengujian perangkat pun dapat dibedakan menjadi 2, yaitu black box dan testing, white box testing. Oke, dalam selanjutnya, jelaskan peran dokumentasi, konversi, produksi, dan pemeliharaan dalam pengembangan sistem. Yang pertama, ada peran dokumentasi. Peran dokumentasi berfungsi sebagai bukti yang sah dan aktual. Fungsi dokumentasi adalah memberi bukti resmi. Dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mampu dicapai oleh suatu organisasi. Yang kedua, ada konversi, yaitu merupakan proses perubahan dari sistem lama menjadi sistem baru. Terdapat 4 strategi, yaitu strategi paralel, yang kedua strategi pindah langsung, yang ketiga studi percontohan, yang keempat strategi pendekatan bertahap. Mohon maaf ya Bu, ini nggak kebaca padahal saya sudah bikin di Canva-nya terbaca.
produksi dan pemeliharaan. Pada tahap produksi ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan dan memutuskan apakah sistem ini perlu direvisi atau dimodifikasi. Biasanya disiapkan dokumen pemeriksaan pasca implementasi resmi. Apa metode alternatif untuk membangun sistem informasi? Yang pertama ada paket atau package. Yang kedua ada metode prototip atau prototyping. Yang ketiga ada metode pengembangan oleh pemakai atau yang biasa disebut end user computing atau end user development. Yang terakhir ada metode outsourcing. Tentukan siklus hidup sistem tradisional dan jelaskan keuntungan dan kerugian untuk pembangunan sistem. Yang pertama ada siklus hidup sistem tradisional dapat berupa sistem analisis, sistem desain, programming, dan testing. Conversion dan juga ada production and maintenance. Nah, pendekatan ini mempertahankan pembagian kerja yang sangat formal antara pengguna akhir dan informasi. Spesialis teknis seperti analisis sistem, pemrograman adalah bertanggung jawab untuk sebagian besar analisis sistem, desain, dan pekerjaan implementasi. Penggunaan akhir terbatas pada penyediaan persyaratan informasi dan meninjau pekerjaan staf teknis. Siklus hidup juga menekankan spesifikasional, formal, dan dokumen. Begitu banyak dokumen yang dihasilkan proyek sistem. Siklus hidup sistem masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar dan membutuhkan analisis persyaratan yang ketat dan formal, spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dan kontrol yang ketat atas proses pembangunan sistem. Langsung aja, next slide. Mendefinisikan prototyping sistem informasi dan menjelaskan manfaat dan keterbatasannya. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan prototype. Nah, prototyping terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk tujuan akhir pengguna untuk dievaluasi. Prototype adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi dimaksudkan hanya sebagai mode awal. Pengguna berinteraksi dengan prototype untuk mendapatkan ide yang lebih baik tentang kebutuhan informasi mereka. Ketika desain selesai, prototype akan diubah menjadi sistem produksi yang dipoles. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan prototipe sendiri, yaitu pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, yang ketiga evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Selanjutnya, definisikan pengembangan pengguna akhir dan jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Pengembangan sistem informasi manajemen oleh pengguna akhir disebut pula dengan end user atau computing. Adalah bentuk pengembangan sistem yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sepenuhnya ahli spesialisasi tentang informasi. Untuk kelebihan pengembangan sistem yaitu bebas sumber daya sistem informasi, yang kedua mengurangi penundaan, yang ketiga mengurangi jeda waktu, yang keempat sesuai dengan budaya organisasi, yang kelima mendorong inovasi, dan yang keenam ada pengguna pengontrol pengembangan sistem. Untuk kelemahannya sendiri, di sini ada duplikasi dan membuang-buang sumber daya, yang kedua meningkatkan biaya, kehilangan kontrol terhadap data, kualitas sistem yang rendah, biaya kesempatan dari waktu manajer, dan pemeliharaan sistem. Oke, untuk selanjutnya, definisikan outsourcing, jelaskan keadaan di mana itu harus digunakan untuk membangun sistem informasi, daftar dan jelaskan biaya tersembunyi dan outsourcing perangkat lunak lepas pantai. Apabila sebuah perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internal untuk membangun atau mengoperasikan informasi sistem, maka hal itu dapat dialihkan ke organisasi eksternal yang memiliki spesialisasi pada outsourcing. Pengalih-dayaan domestik didorong terutama oleh fakta bahwa perusahaan outsourcing memiliki keterampilan, sumber daya, dan aset yang tidak dimiliki klien mereka. Memasang sistem manajemen rantai pasokan baru ditempatkan yang sangat perusahaan besar.
yang sangat dari perusahaan besar mungkin memerlukan perekrutan tambahan 30 hingga 50 orang dengan keahlian khusus di perangkat lunak, manajemen, rantai pasokan, daripada mempekerjakan karyawan baru atau baru permanen dan kemudian lepaskan mereka setelah sistem baru dibangun. Itu lebih masuk akal dan seringkali lebih mudah untuk melakukan outsourcing pekerjaan ini untuk jangka waktunya 12 bulan. Dalam kasus offshore, outsourcing untuk seorang ahli pada bidang program India atau Rusia dapat menghasilkan sekitar $10.000 per tahun dan sekitar $70.000 per tahun untuk programmer ahli di daerah Amerika. Oke, untuk selanjutnya menjelaskan keuntungan dan kerugian pengembangan sistem informasi berbasis paket perangkat lunak aplikasi. Yaitu jika paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar persyaratan organisasi, perusahaan tidak harus menulis perangkat lunak sendiri. Perusahaan menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya, dirancang sebelumnya dan telah diuji sebelumnya dari paket. Untuk selanjutnya, jelaskan bagaimana bisnis dapat dengan cepat mengembangkan aplikasi e-bisnis. E-bisnis adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Nah, untuk faktor-faktor keberhasilan e-bisnis yaitu e-bisnis dan strategi organisasi, pembeli dan inbound logistik, operasi internal sumber daya manusia, dan infrastruktur. Ada outbound logistik, ada penjualan dan pemasaran, dan terakhir ada pelayanan dan dukungan purna penjual. Selanjutnya, bagaimana seharusnya proyek sistem informasi dipilih dan dievaluasi. Jelaskan perbedaan antara manfaat berwujud dan tidak berwujud juga. Manfaat berwujud, manfaat nyata adalah manfaat yang dapat dilihat dan secara terstruktur, serta juga merupakan manfaat yang dapat dimonetisasi. Untuk manfaat tidak terwujudnya sendiri adalah manfaat yang tidak dapat langsung diukur, seperti optimalisasi pelayanan dan optimalisasi pengambilan solusi yang mana tidak dapat langsung terukur. Sebutkan manfaat berwujud dan 6 manfaat tidak berwujud, yaitu kepuasan pelanggan, peningkatan pelayanan, untuk tak berwujudnya ya, optimalisasi kinerja, temuan audit, kontribusi terhadap strategi organisasi, peningkatan pengalaman pengguna, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan kepatuhan ekuitas merek. Untuk berwujudnya, peningkatan pendapat, penghematan biaya sumber daya, penghematan biaya perangkat keras, peningkatan tempat tidur, perangkat lunak, peningkatan produktivitas, dan peningkatan proses. Sebutkan dan jelaskan komponen utama dari rencana sistem informasi. Sebuah rencana sistem informasi menunjukkan bagaimana sistem informasi masuk ke dalam rencana dan strategi bisnis. Komponen utama dalam rancangan sistem informasi adalah sistem analisis, sistem desain, programming, testing, conversion, dan production and maintenance. Jelaskan bagaimana analisis portofolio dan model penilaian dapat digunakan untuk menetapkan nilai sistem. Yaitu analisis portofolio menginventarisasi semua proyek dan aset sistem informasi perusahaan termasuk infrastruktur, outsourcing, kontrak, dan lisensi portofolio investasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan. Oke, kita lanjut ke chapter 12. Yang pertama, isu etika, sosial, dan politik, apa yang diangkat oleh sistem informasi, yaitu teknologi informasi telah mengangkat kemungkinan baru untuk perilaku yang hukum dan aturan berlaku yang dapat diterima sebelum dikembangkan, dan pengenalan
teknologi informasi baru memiliki efek riak mengangkat isu etika, sosial, dan politik baru yang harus ditangani pada tingkat individu, sosial, dan politik. Masalah etika, sosial, dan politik yang erat kaitannya masalah etika menghadapi individu yang harus memilih tindakan, sering dalam situasi di mana dua atau lebih prinsip-prinsip etika dalam konflik atau dilema. Isu-isu sosial muncul dari isu-isu etis. Sebagai masyarakat mengembangkan harapan pada individu tentang program yang benar tindakan. Masalah politik muncul dari konflik sosial dan terutama berkaitan dengan menggunakan undang-undang yang meresapkan perilaku untuk menciptakan situasi di mana individu berperilaku dengan benar. Jelaskan bagaimana isu-isu etika, sosial, dan politik terhubung dan berikan beberapa contoh. Untuk isu etika dan sosial itu sama, yaitu isu etika dalam implementasi sistem informasi dan pemakaian internet di perusahaan, yaitu dalam hal marketing. Untuk isu politik, mengenai implementasi sistem informasi di perusahaan, yaitu pada perkembangan perundang-undangan yang mengatur relasi antara pemegang dokumen atau catatan dan individu. Oke, untuk selanjutnya buat daftar dan jelaskan tren teknologi utama yang meningkatkan masalah etika. Kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan, mengaruh sampai banyaknya organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Yang kedua, ada biaya penyimpanan data menurun dengan cepat, pengaruh sampai perusahaan dapat dengan mudah dan memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Yang ketiga, ada kemajuan analisis data, pengaruh sampai perusahaan dapat penganalisis dan data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Oke, untuk selanjutnya juga ada kemajuan jaringan dan internet, pengaruh sampai menyalin data dari lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Kemajuan dalam menyimpan data telah menyebabkan kejahatan rutin atas privasi individu menjadi murah dan efektif. Untuk selanjutnya juga ada penggunaan komputer untuk menggabungkan data dari sumber yang banyak ini dan menghasilkan dokumen elektronik berisi informasi perorangan yang terperinci disebut profiling. Oke, untuk selanjutnya ada perbedaan antara tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewajiban. Perbedaan mendasar antara tanggung jawab dan akuntabilitas adalah bahwa yang pertama dianggap sedangkan yang kedua dipaksakan. Sementara tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban untuk melakukan tugas tertentu. Akuntabilitas menunjukkan jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh senior. Yang kedua, untuk prinsip-prinsip khusus apa untuk perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis. 6 prinsip etika dalam memberikan penilaian terhadap suatu perilaku, diantaranya aturan emas, imperatif, kategoris Immanuel Kant. Aturan perubahan diskretes, prinsip utilitarian, prinsip menghindari risiko, aturan etika tidak ada makan siang gratis. Itu adalah prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam berhubungan dengan analisa etika. Nah, untuk selanjutnya juga ada sebutkan dan jelaskan 5 langkah dalam analisis etis. Yang pertama, ada identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Temukan siapa yang melakukan suatu tindakan untuk siapa tindakan tersebut dilakukan. Di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, ada definisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat isu-isu etika
sosial, dan politis mewakili nilai-nilai yang lebih tinggi. Yang ketiga ada identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat ada identifikasi pilihan beralasan kuat yang bisa kita ambil. Nah, untuk yang kelima, identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang kalian ambil atau beberapa pilihan mungkin benar secara etika namun membawa malapetaka dari sudut pandang yang lain. Untuk soal yang ketiga, mengapa teknologi sistem informasi kontemporer dan internet menimbulkan tantangan bagi perlindungan privasi individu dan kekayaan intelektual? Yang pertama, ada teknologi menyimpan dan analisis data terkini memungkinkan perusahaan secara mudah mengumpulkan data pribadi tentang seseorang dari berbagai sumber dan menganalisis data-data tersebut untuk menciptakan profil yang terperinci mengenai seseorang yang beserta perilaku mereka. Yang kedua juga ada aliran data pada internet dapat kita pantau dari berbagai titik, yaitu cookies dan alat pemantau web lainnya melacak aktivitas web pengunjung. Biasanya kan kalau misalkan kita buka Google gitu-gitu kan, biasanya kan suka ada aktifkan mode cookies. Nah itu selanjutnya tidak semua situs web memiliki kebijakan perlindungan privasi yang kuat dan mereka tidak selalu memberikan persetujuan yang jelas terhadap penggunaan informasi pribadi tersebut. Undang-undang hak cipta yang lama tidak mampu membendung pembajakan perangkat lunak karena materi digital dapat disalin dengan mudah dan mengirimnya ke berbagai lokasi berbeda secara langsung dan lewat internet. Selanjutnya, tentukan privasi dan praktik informasi yang adil. Privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi termasuk negara. Hak atau privasi juga terdapat di tempat kerja. Jutaan karyawan merupakan subjek pengawasan elektronik berteknologi tinggi. Hak terhadap privasi dilindungi oleh konstitusi, contohnya seperti di Amerika, Kanada, dan Jerman, tentunya dengan cara yang berbeda seperti di negara lainnya melalui berbagai undang-undang. Maaf, Bu. Bagian besar undang-undang yang mengatur hak-hak privasi di Amerika dan Eropa disusun berdasarkan aturan hidup yang disebut praktik informasi yang adil. Untuk soal selanjutnya, jelaskan bagaimana internet menantang perlindungan privasi individu dan kekayaan intelektual. Pelacakan web yang terjadi pada situs web dan halaman web dikunjungi atau konten online yang sudah diakses seseorang dan item yang telah dibeli seseorang melalui internet. Pengawasan dan pelacakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pengunjung. Hal tersebut dilakukan bukan hanya oleh situs web perorangan, namun juga jaringan perusahaan periklanan yang dapat melacak perilaku seseorang dalam beraktivitas di dalam dunia maya pada ribuan situs web. Nah, cookies ini teks kecil yang tersimpan pada hard disk ketika pengguna mengunjungi suatu situs web, atau cookies mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan oleh pengunjung dalam melakukan browsing internet dan memantau kunjungan pada sistem web. Nah, jelaskan bagaimana persetujuan berdasarkan informasi, undang-undang, pengaturan mandiri industri, dan alat teknologi membantu melindungi privasi individu pengguna internet. Dengan adanya persetujuan yang jelas, undang-undang, aturan internal perusahaan, serta perangkat teknologi data pribadi pengguna internet tidak mudah diakses dan disalahgunakan, serta dipindahkan tangan secara tidak sah. Selain itu juga, sebagai jaminan perlindungan bagi pengguna internet tersebut, Westin 1967 secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan pada orang lain. Untuk selanjutnya, sebutkan dan tentukan
3 rezim berbeda yang melindungi hak kekayaan intelektual. Aku langsung ambil satu aja ya. Contohnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pasal 90 dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Untuk soal yang keempat, bagaimana sistem informasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Pekerjaan bisa hilang ketika komputer menggantikan pekerjaan atau tugas menjadi tidak perlu dalam proses bisnis direkayasa ulang atau kemampuan untuk memiliki dan menggunakan komputer dapat memperburuk kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok ras yang berbeda dan kelas sosial. Meluasnya pengguna komputer meningkatkan peluang bagi kejahatan komputer dan penyalahgunaan komputer. Komputer juga dapat membuat masalah kesehatan seperti RSI, computer vision syndrome, dan teknostress. Nah, jelaskan mengapa begitu sulit untuk meminta pertanggungjawaban layanan perangkat lunak atas kegagalan atau cedera. Masalah etika menghadapi individu yang harus memilih tindakan sering dalam situasi di mana dua atau lebih prinsip-prinsip etika dalam konflik dilema. Isu-isu sosial muncul dari isu-isu etis sebagai masyarakat mengembangkan harapan pada individu tentang program yang benar tindakan. Masalah politik muncul dari konflik sosial terutama berkaitan dengan menggunakan undang-undang yang meresapkan perilaku untuk menciptakan situasi di mana individu berperilaku dengan benar. Oke, untuk selanjutnya sebutkan dan jelaskan penyebab utama masalah kualitas sistem. Software, bugs, dan kesalahan. Yang kedua ada hardware atau fasilitas kegagalan disebabkan oleh penyebab alam atau lainnya. Yang ketiga ada kualitas input data miskin. Oke, untuk soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan 4 dampak kualitas hidup komputer dan sistem informasi. Yang pertama, ada jobs bisa dibilang ketika komputer menggantikan pekerja atau tugas menjadi tidak perlu dalam proses bisnis direkayasa ulang. Untuk yang kedua, kemampuan untuk memiliki dan menggunakan komputer bisa memperburuk kesenjangan sosial, ekonomi antara kelompok-kelompok ras dan kelas sosial yang berbeda. Yang ketiga, meluasnya pengguna komputer meningkat peluang untuk kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Yang keempat, ada komputer dapat menciptakan masalah kesehatan seperti cedera stres yang berulang, sindrom fisik komputer, dan teknostress. Nah, untuk yang terakhir, mendefinisikan dan menjelaskan teknostress dan RSI dan menjelaskan hubungan dengan teknologi informasi. Teknostress didefinisikan sebagai stres yang disebabkan oleh pengguna komputer, termasuk gejala kejengkelan, permusuhan terhadap manusia, ketidaksabaran, dan kelelahan. Jadi, kalau misalkan mau main komputer atau main gadget itu, sebisa mungkin di jadwalin, maksudnya diforsir, jangan terlalu diforsir, maksudnya kayak kita bakalan kasih waktu untuk beberapa jam kita untuk main laptop gitu kan, jadi bisa biar mata kita istirahat juga. Dan restrictive cedera stres RSI dapat dihindari jika tindakan manajemen yang bisa mengurangi cedera RSI meliputi merancang workstation untuk posisi pergelangan tangan yang netral, menggunakan monitor yang tepat berdiri, dan pijakan kaki semua berkontribusi terhadap postur tubuh yang tepat dan mengurangi RSI. Menggunakan perangkat yang dirancang ergonomis seperti keyboard dan mouse juga pilihan. Yang terakhir juga dan mempromosikan dan mendukung waktu istirahat sering dan rotasi karyawan untuk pekerjaan yang berbeda. Seperti yang tadi aku bilang. Nah, di sini kan juga tadi dijelasin menggunakan monitor yang tepat berdiri dan pijakan kaki semua berkontribusi. Nah, mohon maaf jika tadi selama presentasi saya
suka bergerak-gerak karena untuk penggunaan monitor sendiri pun kurang baik ya penggunaannya. Sekian presentasi dari saya, Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.